Baik, terima kasih. Kita sudah sampai kepada ayat-ayat tentang rohan atau gadai ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya menggunakan istilah rohnu ya, gadai, rohan. Saya lebih senang menggunakan istilah rohan ya, walaupun ar-rohan ya. Kalau itu ar-rohnu gitu ya, gadai, borg dalam bahasa Belanda. Oke, rohan atau gadai itu adalah jaminan atas utang yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya saya utang 1 juta, kemudian saya mengatakan nih handphonenya silahkan dipegang sebagai jaminan. Nah, maka jaminannya itu adalah rahan, utangnya ya tetap utang, tetap dain, sehingga gadai atau rohan itu terjadi karena adanya utang piutang gitu ya. Nah, ayat-ayat tentang utang diantaranya pertama adalah Al-Baqarah 283 ya, tadi sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dah falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabba wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Jika kalian, nah saya selalu membacanya jika kalian ya, walaupun tulisannya jika kamu. Wa in kuntum karena menggunakan kata-kata tum, ingat ya, antum itu karena kalian. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kalian tidak memperoleh penulis, walam tajidu katiban farihanun makbudoh, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah jelas sekali, farihanun makbudoh, ada barang atau benda yang dipegang sebagai jaminan. Ya, ayat berikutnya terkait dengan apa? Maqbu fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqilah rabbah ya. Jadi akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian para saksi menyembunyikan persaksian, dan siapa saja yang menyembunyikannya maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu bima ta'maluna alim. Juga saya selalu menerjemahkan dengan kalian. Kenapa Anda? Anda semua, karena ta'malun bukan ta'mal gitu ya. Oke, ini terjemahan lah ya. Oke, baik. Berarti Al-Baqarah 283 ini sebenarnya pertama di bagian pertama ayat ini adalah tadi ketika seseorang itu dalam perjalanan kemudian dia berbisnis, misalnya kalau zaman dulu ya berarti dari Mekah misalnya mereka melakukan transaksi jual beli ke Syam, dan ternyata di sana itu ada yang tidak secara tunai, maka kemudian ada benda yang dipegang sebagai jaminan ya. Nah, tapi kalau umpamanya mereka itu percaya gitu, maka nggak usah juga, nggak apa-apa, dengan syarat ya harus melaksanakan tadi dain atau utang yang dilaksanakan atau yang ditanggungnya itu ya. Dalam konteks modern misalnya kita mau bisnis nih yang jauh lah ya, ke misalnya ya ke Hong Kong misalnya, kita atau ke Eropa misalnya, atau mungkin ke Guangzhou, ke Cina misalnya. Nah, ternyata di sana itu ada satu muamalah yang tidak tunai nih, ada orang yang mungkin uangnya habis atau apa gitu ya, sementara masih kurang nih, uangnya kurang, kemudian barang itu harus diambil. Nah, maka di situ ya berlakulah, kalau kita percaya ya berarti ya nggak usah, nggak apa-apa, yakin karena rekan bisnis kita. Tapi kalau tidak percaya, kalau kepercayaan itu kurang, maka kita jadikan benda, barang atau surat-surat berharga dan sebagainya sebagai jaminan ya. Saya ulang lagi, saya bisnis ke Guangzhou, ke Cina ya, kemudian ternyata rekan bisnis saya itu uangnya habis misalnya ya, maka kemudian ya udah nggak apa-apa, utang ya, tapi syaratnya surat berharga ini ya, misalnya saham atau apa itu sebagai jaminannya. Oke, deal, nggak apa-apa. Itu kalau masih meragukan, belum begitu yakin. Tapi kalau kita yakin dan percaya, maka ya udah nggak apa-apa lah, percayalah. Nah, itu juga diperbolehkan. Nah, biasanya nanti kembali lagi ke Al-Baqarah 283, ketika dikatakan itu tidak secara tulis, maka sedangkan di situ ada saksinya ya, baik itu ditulis ataupun ada saksinya.
saksinya. Nah, saksinya itu tidak boleh menyembunyikan persaksian gitu ya. Karena kalau menyembunyikan asimun qalbuk itu adalah hatinya itu dosa gitu ya. Atau dia hatinya itu busuk, hati itu tidak baik ketika menyembunyikan persaksian. Oh iya benar dulu memang dia utang nih. Tapi dia sembunyikan, nggak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian secara bahasa kata-kata rahan itu juga ada dalam surat Al-Mudassir ayat ke-38. Ini kayaknya sebagian sudah hafal nih ya teman-teman ya. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ya, tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya, kalau itu ada rihan, ini rahinah. Ya, rihan itu adalah jamak plural dari kata-kata rohin ya, atau rohinatun itu adalah bentuk muannasnya ya. Sedangkan hadis terkait dengan rahan ini sangat banyak sekali ya, karena tufi Nabi sallallahu alaihi wasallam wadir rahanahu alal yahud ya. Ternyata dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyin ta'aman wa rahanahu dir'an an min hadid ya. Rasulullah SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan meminjamkan atau menggadaikan dikatakan di situ kan ishtara min Yahudi ta'aman wa rahanahu ya, dan menggadaikan kepada Yahudi itu baju besinya ya. Ternyata nanti dalam riwayat berikutnya Nabi SAW itu ketika meninggal pun baju besinya itu masih digadaikan ya. Ini berurutan tuh, jadi kita paham penjelasannya. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW pun melaksanakan apa yang disebut dengan akad rahan atau gade, yaitu menjaminkan baju besinya ketika beliau membeli makanan dari seorang Yahudi ya. Lebih jelasnya riwayat Bukhari dan juga Nasai dan Ahmad, rahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an inda yahudiyin bil madinati wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum, artinya mengutang ya, berhutang gandum untuk kebutuhan keluarganya. Nah, di sini juga sangat jelas sekali bahwa ya tadi Nabi sendiri melakukan akad dain, melakukan utang, beliau juga utang gitu ya, kemudian dengan mengadakan jaminan. Nah, banyak sekali hikmahnya. Salah satunya adalah bahwa ketika utang itu tidak terbayar, maka kemudian jaminan itu menjadi jaminan menjadi jaminan, sehingga kemudian membayarkan utangnya. Ini dalam konteks wealth management ataupun pengelolaan keuangan ini menjadi hal yang menurut saya sangat jenius sekali. Jadi Nabi itu nggak sembarang utang gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngutang, lihat-lihat dulu lah gitu ya. Tadi karena ada bahaya nih ya, nih di riwayat berikutnya nih, nafsul mu'minun marhunatun bidainihi hatta yaqdi anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan dengan hutangnya sampai dibayarkan ya. Jadi seorang yang sampai mati syahid ya, meninggal dalam keadaan syahid, itu semua dosa diampuni kecuali dain, kecuali utangnya, maka harus dibayarkan. Nah ya, ini pentingnya. Ini riwayat juga tentang tadi yang sudah sebutkan tentang Nabi menggadaikan uang ininya gitu ya. Kemudian juga di sini dikatakan tentang penggunaan gadai. Ini biasanya yang paling banyak dikatakan, yang paling banyak ditanyakan. La yaqlaqu rahn min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Ya, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Nanti ada al-ghunmu bil ghurmi ya. Jadi manfaat itu tergantung kepada resikonya. Ya, ini juga di berikutnya lebih detail lagi. Rasulullah SAW bersabda, az-zuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wala banun darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqah, rawahul Bukhari ya. Tunggangan atau kendaraan ya, keledai, kuda, kemudian unta yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya. Dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Ya, jadi kalau kita menerima gadai motor misalnya,
Ya boleh kita pakai dengan izin dari pemiliknya, tetapi kita yang ngisi bensin lah gitu ya, atau mungkin kalau itu ganti oli dan lain sebagainya ya. Kita HP sebagai jaminan ya, HP-nya itu dipakai ya berarti diisi pulsa, dicas tentu saja gitu ya. Nah, ini terkait dengan ayat dan hadis tentang rohan. Ar-rohnu logatan as-subut wad dawam, artinya tetap dan terus menerus. Imam Syaukani mengatakan rohan itu adalah rohnu ya, roknya itu adalah fathah, kemudian haknya itu disukun ya, maknanya adalah ikhtibas yang berarti menahan. Kenapa ya ditahan, ini nggak boleh dipakai